Shane Petenama bisa bela timnas Indonesia asal penuhi syarat ini. Duel dengan Sandy Walsh. Proses naturalisasi Shane Petenama masih berlangsung jelang timnas Indonesia berlaga di Piala AFF 2022. Sebanyak 28 nama selain Shane Petenama telah dipanggil timnas Indonesia untuk melakukan pemusatan latihan di Bali. Shane Petenama tidak bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 karena belum mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Sebagaimana diketahui, PSSI masih berjuang agar proses naturalisasi Shane Petenama berjalan dengan cepat. Sebelumnya, Jordi Amat dan Sandy Walsh telah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia terlebih dahulu daripada Shane Petenama. Proses naturalisasi Shane Petenama masih menunggu keputusan Presiden untuk menjalani sumpah WNI. Shane Petenama diproyeksikan bakal memperkuat timnas Indonesia bersama Sandy Walsh dan Jordi Amat di Piala AFF 2022. Namun, tampaknya harapan Shane Petenama membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 harus sirna. Meski telah mendapatkan persetujuan dari DPR RI, Shane Petenama harus menunggu surat keputusan Presiden terlebih dahulu. Lebih jelasnya, berikut Jombang Update sajikan syarat agar Shane Petenama bisa membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi disetujui DPR RI. Kedua, mendapatkan surat keputusan Presiden. Ketiga, sumpah setia menjadi WNI. Keempat, mendapatkan paspor Indonesia. Dan kelima, pindah federasi ke PSSI. Jordi Amat dan Sandy Walsh telah mendapatkan paspor WNI dan berpindah federasi ke PSSI. Alhasil, Jordi Amat dan Sandy Walsh bisa membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Berbeda dengan Shane Petenama, pemain berusia 24 tahun itu harus menjalani proses naturalisasi lebih lambat ketimbang Jordi Amat dan Sandy Walsh. Hal ini karena sebelumnya Shane Petenama masih dibutuhkan klubnya di Liga Norwegia. Demikian informasi terkait syarat Shane Petenama bisa membela timnas Indonesia. Media Vietnam ketar-ketir, ini alasan Indonesia bisa buat kejutan di Piala AFF 2022. Media Vietnam menyebut timnas Indonesia memiliki tekad besar untuk mengamankan gelar juara Piala AFF 2022, menyusul kekalahan menyakitkan di tahun sebelumnya. Seperti diketahui, kurang dari 20 hari lagi timnas Indonesia akan menyambut laga pembuka Piala AFF 2022 melawan Kamboja. Jelang laga pembuka Piala AFF 2022, pasukan Sintayong langsung menggelar pemusatan latihan dilaksanakan di Bali. Pada pemusatan latihan itu, dilaporkan bahwa sejumlah pemain Garuda Asia sedang dalam keadaan kurang ideal setelah absen dari pertandingan selama 2 bulan terakhir. Kebugaran fisik menjadi masalah utama bagi skuad Sintayong, sehingga mau tidak mau para pemain harus bisa meningkatkan hal itu sambil menjalani turnamen. Untuk mengatasi masalah tersebut, juru taktik tim Merah Putih lantas memanggil sejumlah pemain naturalisasi seperti Maklok, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Iljaz Spasojevic. Keputusan itu dilakukan pelatih Sintayong karena ia tidak bisa mengharapkan kembalinya Maulana Fikri, Alkan Baget, dan Witan Sulaiman yang masih ada di Eropa. Selain itu, kabar cedera juga melanda timnas Indonesia, di mana striker andalan SIM, Dimas Derajat, tidak bisa mengikuti pemusatan latihan karena dikabarkan cedera. Dengan demikian, timnas Indonesia baru menghadapi sejumlah masalah bahkan sebelum turnamen Piala AFF 2022 dimulai. Namun, meski timnas Indonesia sedang dirundung sejumlah masalah, media Vietnam menyebutkan jika pasukan Sintayong berpeluang memenangkan Piala AFF 2022. Melansir dari The Tahu 27, mereka mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi menjuarai Piala AFF 2022 setelah mengalami kekalahan di turnamen tahun sebelumnya. Disebutkan bahwa peluang itu dimulai dari pilihan pemain yang akan dibawa oleh pelatih Sintayong. Mereka juga menyebutkan jika keputusan itu masih akan memberikan peluang bagi pemain muda untuk ambil dalam bagian. Berangkat dari penjaga gawang, juru taktik asal Korea Selatan itu diyakini akan kembali mempercayakan gawang timnas Indonesia kepada Nadeo Argaminata. Di depan Nadeo, lini pertahanan akan diperkuat oleh kombinasi Rizky Ridho dengan pemain berpengalaman seperti Farudin Arianto. Sedangkan di lini tengah, nama-nama seperti Ricky Kambuaya dan pemain baru seperti Zaki Ashraf diyakini akan mendapatkan kesempatan. Pelatih Sim tidak takut memanggil talenta muda dengan penampilan impresif di masa lalu untuk menghadirkan angin baru. Tulis The Tahu 247. Sorotan terbesar tim Indonesia kali ini mungkin datang dari para pemain naturalisasi seperti Jordi Amat. Sambung mereka,
Hanya saja, kekuatan lain dari timnas Indonesia juga turut dihadirkan setelah kegagalan di turnamen tahun sebelumnya. Timnas Indonesia membulatkan tekad besar untuk menjuarai Piala AFF 2022 setelah mengalami kekalahan yang disayangkan di turnamen pada 2021 itu, tegas mereka.